Bayu tuh orangnya ramah banget, jadi bener-bener apa aja tuh kayak diomongin gitu. Cuma insight yang aku dapat jadi bukan dari apa yang dia omongin, tapi apa yang dia lakukan off cam dan on cam gitu. Setiap kita satu frame tuh dia presence-nya kuat banget. Kayak apa ya, auranya tuh. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. September To remember. Hai Sobat 21. Gua Roy Sungkono berperan sebagai Kemal. Gue Sheila Dara berperan sebagai Yuli. Gua tuh berumur 8 tahun. Aku belum lahir. Satu generasi. Aku sih belum lahir, aku lahirnya 2000. Wow. Pencitraan sekali. Iya, tapi Gue umur 4 tahun. Oh ya? Nih, kan gue 92. Jadi 96 tuh gue masih 4 tahun. 4 tahun. Sempet nonton nggak tapi? Enggak. Gue juga Kan enggak masih sih. 4 tahun. Waktu itu masih. cuma tahu kisi-kisi. Tapi soundtracknya tuh tahu banget. Hmm. Jadi nggak tahu, nggak sempat nonton sinetronnya waktu lagi tayang, tapi sampai sekarang kayaknya bukan salah satu, bahkan kayaknya soundtrack sinetron yang paling legendaris tuh Nokta Merah Perkawinan sih. Iya ya. Mungkin gue lebih tahu pemainnya. Yang gue tahu pemainnya kan Ayu Azhari sama soundtracknya. Ya. Itu yang paling keinget sih dari Nokta Merah Perkawinan. Gue jadi ada cerita. Kita tuh syuting kapan ya? Jadi kita syuting tuh 2020. 2020. Persis 2 tahun. 2 tahun. Bulan Agustus atau September kalau nggak salah gitu. Iya. Dan gue tuh lupa kalau misalkan gue jadi siapa sih? Gue bilang gue lupa nama karakternya waktu yang kita mau ngadain press con trailer kemarin. Gitu. Dengan inisiatif gue carilah dari sinetron yang zaman dulu. Saking gue nggak tahu kalau karakter gue karakter baru. Gue cari gitu di Google. Pupun. Gak mungkin, gue gak pernah meranin namanya Pupun. Dan gue gak pernah ngerasa, kok Sheila gak pernah manggil gue Pupun gitu. Sampai akhirnya gue nyerah, gue tanya lah sama Sabrina. Enggak Roy, lu tuh karakter baru, jadi karakter lu tuh Kemal katanya gitu. Dan karakternya itu belum ada di sinetronnya. Oke, jadi kembali lagi ke topik sebelumnya. Jadi karakter Kemal laki-laki ambisius yang lebih berpikiran soal kerjaannya. Kemal tuh nggak memprioritaskan hubungan pada saat itu. Yang salahnya dia juga tidak memperjuangkan Yulinar dalam hubungannya. Kalau dibilang cinta atau sayang, tapi Masa? ya mungkin gak ada scene-nya. Tapi selama gak ada scene itu gue mikirin loh. Oh. Jadi mikirinnya off cam. Oke. Di sini aku berperan sebagai Yulinar. Yulinar ini wanita yang hidupnya selama lurus sekali sampai dia bertemu dengan orang yang tidak seharusnya dia cintai. Dia cukup naif dan walaupun hidupnya tuh banyak banget sebenarnya bisa dibilang hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi dia menghadapinya dengan ceria. Jadi karena hubungan Yuli dan Kemal itu udah lama banget dari SMA, dan Kemal tuh menurut Yuli kadang-kadang kalau misalnya dia lagi kesel itu memperlakukan Yuli dengan tidak menyenangkan gitu. Jadi begitu ketemu Mas Gilang, sosok yang buat dia sangat reliable gitu. Jadi kan ada bibit-bibit cinta. Jujur gue ada fasenya kayak Kemal sih. Gue ngerasa misalkan gue pengen fokus di film misalkan. Gue nggak bisa tuh mikirin hubungan apa. Jadi gue sedikit ngerti sebenarnya apa yang Kemal pikirin gitu. Mungkin karena kelemahan gue di situ. Kalau gue ngerasa misalkan kalau punya hubungan gue jadinya kepecah-pecah nih. Oke, gue harus sendiri aja. Gue harus mikirin. Mungkin nggak apa-apa ada orang di sisi gue karena gue perlu gitu. Tapi jatuhnya kan tidak bertanggung jawab ya. Ada fasenya gue seperti Kemal, tahu gue ngerti cara pikiran dia, sayang gitu. Makanya kalau kembali lagi ke Yulinar, dia sayang tapi fokusnya lagi nggak ke hubungan aja.
gitu. Jadi nggak dibilang salah ya, menurut gue nggak juga. Aku sih nggak terlalu ngerelate ya sama Yuli. Nggak, maksudnya lebih ke kayaknya mungkin kalau aku mengalami hal-hal yang dialami sama Yuli dalam hidupnya gitu, mungkin aku outcome-nya nggak bisa sebahagia dia gitu. Habis kena PHK, terus habis itu keluarganya juga nggak hadir di situ gitu. Pacarnya juga nyebelin banget. Tapi dia masih tetap bisa kayak ya hahaha, hidup menyenangkan gitu. Kayaknya kalau aku nggak bisa kayak gitu sih. Sangat relate walaupun nggak pernah di ini gue, tapi gue sering banget dengar cerita temen mungkin ada yang long distance bisa, atau dia mungkin ekstrimnya ada pacar dia yang abusive gitu. Jadi menurut gue kejadiannya orang yang ada lebih nyaman itu relate banget, bisa terjadi banget. Kalau buat aku sih relate banget ya kayaknya, karena walaupun di sini yang diportray itu memang kehidupan pernikahan ya, tapi masalahnya sendiri kayak misalnya kalau ada masalah itu harus dikomunikasikan, atau gimana sih caranya kita memperbaiki hubungan gitu. Aku rasa hal-hal yang kayak gitu tuh bisa nggak buat yang sudah menikah aja, tapi juga buat yang masih pacaran gitu. Apalagi masalah komunikasi itu aku rasa bakal relate banget kisahnya, karena menurut aku bisa dilihat dari banyak viewpoint gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kamu pernah ngerasain jadi anak di keluarga yang orang tuanya tidak harmonis, mungkin bakal bisa relate banget sama Bagas dan Ayu. Iya. Iya. Oh iya, secara keseluruhan iya. Bener. Waduh, mungkin kalau dari sisi gue nggak ada, karena gue nggak pernah se-frame kan, gitu. Tapi nggak tahu kalau Yulina. Bayu tuh orangnya ramah banget, jadi bener-bener apa aja tuh kayaknya diomongin gitu. Cuma insight yang aku dapat jadi bukan dari apa yang dia omongin, tapi apa yang dia lakukan off cam dan on cam gitu. Aku ngelihat bagaimana cara dia sangat profesional sekali setiap syuting, dan bener-bener setiap kita satu frame tuh dia presence-nya kuat banget. Kayak apa ya, auranya tuh beda, iya bener. Iya. Hubungan ya kayak tadi dibilang, mau percintaan, orang tua, apalagi yang bisa dapat pertemanan segala macam, kayak skill gitu. Hubungan tuh nggak bisa oh kita jalanin aja. Lu bisa kok belajar untuk membangun hubungan, entah lu mau belajar dari orang atau lu belajar dari buku. Menurut gue hubungan adalah sesuatu yang harus lu pelajarin, bukan let it flow aja, karena itu tuh mesti dikembangin. Komunikasi dan lain-lain itu kadang-kadang kita nggak ngerti cara, misalkan pindah rumah tangga ya kita nggak pernah tahu pengalamannya, kita cuma tahu dari orang tua kita sebelumnya. Tapi sebenarnya ada cara untuk lu belajar gimana untuk jadi suami yang baik, orang tua yang baik, atau teman yang baik. Sebenarnya kan waktu trailernya keluar banyak banget yang langsung ngerasa, duh kayaknya habis nonton film ini tuh jadi takut nikah deh gitu kan. Tapi buat aku malah enggak lagi, aku ngerasa setelah nonton film ini makin banyak banget pelajaran yang bisa didapat gitu. Kayak misalkan kalau kita mau menikah itu tuh ya memang banyak banget yang harus disiapin, banyak banget yang harus diobrolin dulu gitu. Nggak bisa ya sekedar gue cinta sama lo cinta sama gue, kita nikah gitu. Tapi emang banyak banget yang harus diomongin satu sama lain. Dan juga bener-bener di sini tuh kita diliatin banget kalau misalnya kita punya masalah tapi kita pendem terus, itu hasilnya emang nggak baik. Jadi emang komunikasi tuh harus diprioritasin banget gitu. Jadi buat aku malah banyak banget hal-hal yang bisa diambil dari film ini. Halo Sobat 21, gimana tadi ngobrol asik kita? Jangan lupa buat nonton film kita Nokta Merah Perkawinan di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.